Fine. Fine, Miss. I'm good, Miss. Happy ya online? Sangat, Sangat Miss. happy. Jen, Miss. Terus seharusnya offline. Ya offline. Immediately. Saya udah nungguin kalian padahal tuh. Hujan, Miss. Sama di sini juga udah enggak di sini udah nggak hujan ya. Oke, biar nggak lama-lama kita lanjut aja. Terakhir materinya apa? Untuk kelas ini beda ya sama yang kelas Jumat. Soalnya kelas Jumat kan liburnya sedikit. Banyak hari Selasa nih, banyak libur. Terakhir apa materinya? Kata Miss minggu ini mau bahas Geron, apa? Miss. Jeren, Ya, Miss. Jeren. Jeren. Jeren apa Jeren? Jeren apa? Fahmi, Jeren apa Fahmi? Fahmi senyum-senyum aja. Kata benda jadi kata kerja, Miss. Are you sure? Kata bener jadi kata kerja? Kata Kebolak nih. kerja jadi kata Benda dibentuk dari kata kerja. Aduh. kembali ke sana. Kata Kata kerja silakan tambah Amansyah. ing, Miss. Kata kerja apa? Yang plus ing. Kata kerja yang plus ing. Jadi kata kerja yang fungsinya sebagai objek, Miss. Sebagai noun. Noun. Kata benda. Bisa sebagai subjek, as subject, or as object. Ayo dia, Ya, Miss. give me one example, ayo dia. For subject. Jaren for subject. Swimming is my hobby. Bisa nggak contohnya tidak seperti yang sudah saya berikan? Kayak dari swimming is my hobby, dancing is my hobby, reading is my hobby, and the others. It's my hobby. Can you give me another one? Yang lain? Ini one example selain hobi kamu. Oh iya, hobi kamu berenang. Enggak sih, Miss. Liar. Kan nggak berenang hobinya. Kan formalitas, Miss. Formalitas. Elin nggak boleh ketawa ya. Parah, yuk, ayo parah, yuk. Formalitas ya. Jadi pokoknya kalau soalnya ada kayak gini, pokoknya kalau salah ya salah. Lin, coba Lin. Selain yang Ayu bilang tadi, Lin. Lagi-lagi hobi ya, Miss. Ah, I love uh, I love enggak I like traveling. Masuk gak, Miss? sama gak sih kemarin juga I like, right? It's true. I like traveling. Sekarang mau ditanya kebenarannya ya, oh benar, Elin senangnya traveling. Oke, baik. Hmm, tentang Sharon, ada yang belum paham?
Atau sudah paham semua? Do you understand? Did you understand about gerund? Miss, maaf suaranya kok gak putus-putus ya, Miss. Hilang suaranya. Iya, Miss. Yo, Patah-patah. ya. Kayaknya kalau buka PowerPoint juga hilang-hilang nih. Em, Oke, tentang gerund berarti ada pertanyaan nggak? Sudah paham tentang gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang fungsinya dia sebagai noun. As a noun. The verb acting like a noun or as a noun. Jadi kata kerja yang fungsinya sebagai noun. Kata benda. Kalau kata benda berarti dia bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Okay, for example tadi, swimming is my hobby. It's a gerund as a subject. Karena dia posisinya ada di awal kalimat, berarti dia gerund sebagai subjek. Lalu ada lagi sebagai objek, it's like I like traveling. Travelingnya di situ dia sebagai objek. Jadi gerund rumusnya adalah verb plus ing. Jelas ya? Alright, so kemarin kita belum bahas yang abstrak ya untuk kelas ini. Belum, Iya, Miss. belum, Miss. Kemarin udah jadi dikumpulin ya sama PJ ya. Iya, dikumpulin jadi. Berarti kalian nggak bisa lihat yang kalian isinya seperti apa. Hmm. Hmm. Sini bahas ya. Singkat jawabannya. Jadi kalian nggak lihat Kelihatan, Miss. let's discuss about the abstract. So, isinya ada apa saja kemarin? Background or introduction. Introduction ada latar belakang, and then objective or problem statement. Jadi permasalahannya itu harus ada di background atau ada di introduction. Salah yang ada di introduction dari jurnal ini, backgroundnya yang mana, introductionnya yang mana, yang bisa dijadikan background itu yang mana. Miss, maaf, suaranya kayak putus-putus sama getar gitu loh, Miss. Kayak Kayaknya gerendeng-gerendeng gitu, Miss. Ini nggak tahu di saya doang atau gimana. Tapi kayak kalau getar-getar. sekarang jelas ya, Sama aja, Miss. sama aja, masih gak jelas suaranya. Bukan nggak jelas, tapi kayak getar. Kayak agak-agak Kayak nge-freeze sih. putus-putus Gimana tapi ya? getar gitu. Putus-putus. Iya, kayak nggak. Coba sekarang, Miss.
Halo, suara saya masih tidak jelas. Udah mendingan, Miss. Better, Miss. Better than Tadi before. suaranya kayak gimana emang? Kayak robot, Miss. Sih kayak Oh robot. iya, Kayak tapi robot. saya kalian suaranya jelas. Berarti ini nggak sih? Miss pakai efek nggak suaranya? Oh iya. Iya, nggak tahu, Miss. Tapi sekarang Sebenarnya agak sama aja sih. gimana dong? Ya nggak apa-apa sih, Miss. Kalau suaranya tidak jelas, bagaimana? Nggak, Miss, ini udah. Saya off cam deh. Saya off cam deh. Suara saya masih tidak jelas. Ih, jelas, Jelas Masih Miss. kayak robot. banget. Jelas. Jelas, Jelas Miss. banget ya. Nggak, emang kalian nggak mau lihat muka saya aja kan? Kayaknya. Enggak, ya Allah. Enggak, Miss. Sama sekali, Tapi Miss. beneran Berdosa ini ini. suaranya. Oh, berarti nggak bisa sinyalnya kalau saya on cam. Oke, karena saya nggak on cam, berarti kalian yang on cam ya. Lanjut. Berarti biasa bisa dilanjut? Bisa, Bisa, Miss. Miss. Kita lanjut bahas sedikit tentang abstrak aja ya. Kita bahas abstrak. Kemarin coba saya coba share screen. Suaranya aman? Kalau di share screen? Aman, Miss. Oke. Oke, kita bahas ini deh. Abstrak ini yang kemarin. Abstrak dari abstrak ini kemarin tugasnya, bener nggak? Iya bukan, tugasnya ini bukan. Betul, Miss. Betul, Iya, Miss. Miss. Hmm. Oke, berarti ini menurut kalian yang mana yang maksud masuk dalam introduction? Harusnya introduction itu isinya apa? Introduction nih. Dari yang Bagian mana yang lain pertama introduction? tuberkulosis sampai Tuberculosis, this one? iya, heeh. Sampai Paru batuk paru pengertiannya. batuk. Mhm. Lanjut. Lanjut dari mana sampai mana? Udah sih ini doang. Nggak kelihatan. Miss, kalau saya di paragraf kedua, Miss. Introduction-nya di paragraf kedua. Yang Yang mana yuk? tuberkulosis paru, Tuberkulosis paru masih. masih menjadi masalah dunia sampai Mhm. bentar, Miss. Sampai bentar, Miss, bentar. Sampai Hmm, sampai obat anti tuberkulosis, Miss. this one. Bukan, Miss, di atasnya, Miss. Oh, berarti Yang sampai sampai dari sebelum sini sampai mana? sebelum penyebab. Ini Iya, Miss, betul. Ya, betul. sampai sini. Oke. Sudah? Ada yang berbeda? Silau.
Ada yang berbeda jawabannya, ada yang lain jawabannya? Sama semua? Ini yang digunakan? Atau Azahira hanya yang atas, Ayudhya yang hanya yang bawah? Atau digabung? Digabung, Miss. Oke. Yes. Introduction, boleh untuk dalam background, boleh kalian mengambil sedikit penjelasan tentang tuberkulosis itu apa. Dijelaskan sedikit, berarti ini yang paling awal ya, sudah ada penjelasannya. Lalu dilanjut dengan problem statement-nya. Kenapa sih yang diambil tuberkulosis? Kenapa yang diteliti itu tuberkulosis? Di sini dijelaskan, tuberkulosis paru masih menjadi masalah di dunia. Jelas ini masalahnya ya. Salah satu masalah dari penyakit ini adalah mengenai program pengobatan. Ini masalahnya. Jadi dia masih menjadi masalah dunia, dan salah satu masalahnya itu adalah di masalah program pengobatan. Ini problem statement-nya. Kendala dalam pengobatan tuberkulosis adalah kurangnya kepatuhan dari penderita tuberkulosis untuk minum obat anti tuberkulosis. Sampai sini boleh, tapi ditambahkan sampai di kepatuhan minum obat anti tuberkulosis juga boleh. Yang penting sudah ada intinya, dia sedikit tentang tuberkulosis, lalu ada problem statement-nya. Masalahnya apa sih? Kenapa sih kita bahas tuberkulosis? Kenapa penelitiannya tentang tuberkulosis? Oh, ternyata ini masalahnya. Boleh ditambahkan sampai tuberkulosis. Kalian tidak menambahkan di situ mungkin karena ini ya. Ini ada citasi Purwanto 2013. Ya nggak sih? Apa enggak? Penyebabnya yaitu karena pengetahuan, dan dalam hal ini tingkat pengetahuan seseorang memiliki hubungan dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis. Sampai sini boleh, tapi tidak boleh ada citasi di sini Purwanto 2013, ini tidak boleh dimasukkan. Dah, ini masuk ke dalam introduction. Setelah introduction, dia ada purpose, objektif. Yang mana objektifnya? Objektifnya apa? Kalau di skripsi kalian, objektifnya tinggal kalian kopas aja dari tujuan yang ada di bab 1. Bab 1 itu nanti ada tujuan. Ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Nah, di tujuannya itu nanti tinggal kalian kopas. Di sini tujuannya adalah ini. Tujuan penelitian ini itu mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis pada pasien tuberkulosis paru. Ini ya. Setelah tujuan masuk metode. Metodenya yang mana yang masuk? Metode apa saja yang akan dimasukkan dalam abstrak? Ini metode cross-sectionalnya, terus sama Metode cross this one. Lalu pengambilan sampel, teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. sama ini Miss, lewat maaf yang jumlah responden 67. Jumlah responden. Mana ya? Lain ketiga. Ini, Iya, Miss. yang 67 responden ini. Iya, Ini this one. iya, Miss. Izin nambahin, Miss, yang itu tempatnya, Miss, wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali ke dindingnya. Puskesmas, ini Puskesmas Tanah Kali Dinding sini. Iya, betul, Miss. Surabaya. Ada lagi? Dalam metode Umur juga bisa gak sih, Miss? Kan itu ada kriteria umur tuh, Miss. Umur respondennya itu pasien TB 22 sampai 65 tahun. ini menurut kamu ini di umur sini. Iya. Sama yang program pengobatannya itu tuh, Miss.
Mana Ya, program bentar. Iya ini line keberapa? pasien TB dengan program itu sampingnya Miss, samping 65 tahun pasien TB dengan Oh, program ini pengobatan fase. Iya, pas dua. selanjutan ini sampai sini. Iya, iya pokoknya ini Miss. Ya, yang inklusi sama eksklusi deh Miss. Maaf Miss. Mana? Ini Miss yang Ini di bawah sampling, atasnya. proses sampling ya. Menggunakan kriteria sampel baik inklusi maupun eksklusi. Yang itu maksudnya Miss, maaf. Berarti yang bawah jadi ini jadi nggak? Yang pasien TB ini tetap berarti ini semua ada nih. Ada yang lain? Miss, kalau saya sama ini yang uji validitas dan reliabilitas sampai ke Uji 0,688. ini. Oke. Yang Miss, lain? maaf nih sama itu Miss sampai ke analisis sampai 0,05. Analisis sampai 0,4 sini. Ya, Berarti ini semuanya masuk nih. Metode. Semuanya mengisi yang sama. Di sini ada metode, ada apa nih tempatnya, ada respondennya, ada samplingnya, ada usia, Waktu ada penelitian inklusi, Miss, ya. waktu penelitiannya itu di Agustus sampai September 2022 Miss. Ini Ya, untuk penelitian ini. Ada yang lain? Tambahan kuesioner. Questionnaire. Where? Mana questionnaire? Ini questionnaire nih. Iya. Sampai instrumen. Sampai mana ini? Semuanya. Questionnaire tentang kepatuhan. Udah ajan ya? Iya, udah Miss. Miss. Udah, Miss. Miss. Lanjut setengah jam ya. Masih keburu nggak ajan? Sholat maghrib masih keburu kan? Setengah jam? Atau kita mau jeda dulu? Kita mau jeda dulu terus lanjut? Atau mau dilanjut? Halo? Mau dilanjut atau mau dijeda? Lanjut aja. Lanjut aja, Miss. Kalau mau mepet maghrib, jeda dikit. Maksudnya mau mepet Isya, Miss, maaf. Kita lanjut, lanjut sampai 18.30 deh. Kita fokus bahas ini aja. Metode, kalau metodenya ini kebanyakan yang dimasukin. Metode yang penting, metode yang pertama. Penelitian ini dilakukan dengan metode cross-sectional. Ini harus ada. Kalau kalian nanti ketemunya metodenya deskriptif, deskriptif kuantitatif, itu harus masuk. Setelah itu, yang dimasukkan dalam metode tidak perlu ada tempatnya. Tempat ini, puskesmas ini tidak perlu ada. Ini di dalam abstrak ya. Ini di dalam abstrak, bukan di dalam metode di bab 3. Kalau di bab 3 ini semua harus ada. Tapi ini di dalam abstrak. Abstrak kan tidak boleh banyak. Maksimal itu 300 kata. 300 words. Paling banyak 300 kata. Tapi jarang kalian ada yang sampai 300. Biasanya 200 kurang atau 200 lebih. Jadi pertama harus ada metode. Metodenya apa yang digunakan? Kalau kalian biasanya nanti deskriptif kuantitatif kebanyakan. Kalau nanti
judulnya sudah ditentukan, bab tiganya sudah ada, nah itu tinggal ikutin aja nih, masukin. Bab tiganya misalkan deskriptif kuantitatif, oke, masukkan deskriptif kuantitatif. Lalu jumlah responden boleh, jumlah responden dimasukkan, boleh, silakan. Ini ada berapa jumlah responden, realnya 67 responden, oke, 67 responden. Lalu teknik sampelnya dimasukkan, purposive sampling, purposive sampling, ada yang total sampling, ada yang accidental sampling, quota sampling, itu tergantung nanti di bab tiganya kalian menggunakan apa, itu yang dimasukkan. Itu harus ada juga. Setelah itu, inklusi eksklusinya itu tidak perlu ada. Ini tidak perlu ada. Pasien TB, usia pasien sampai pengobatan ini tidak perlu ada. Ini tidak perlu ada. Lanjut, yang harus ada lagi itu adalah instrumennya. Waktu penelitiannya juga tidak perlu. Nanti masuknya di waktu penelitian masuk di bab 3. Yang harus ada instrumennya. Instrumennya yang digunakan apa? Penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner pengetahuan dan juga kuesioner tentang pengetahuan dan tentang kepatuhan. Itu dimasukkan, boleh. Lanjut, tidak perlu ada tunggu. Ini hostnya siapa? Hostnya kalian ya? Oh, kita masih lanjut. Eh, ini hostnya siapa? Hostnya Ikifa atau ini ya? Saya, Miss. Oh, Sarah ya. Kayaknya soalnya tadi info internetnya lagi mati di kampus. Oke, kita masih lanjut. Instrumen harus ada, instrumen harus ada, instrumennya menggunakan kuesioner tentang pengetahuan dan juga kepatuhan. Udah itu aja. Sisanya tidak usah dimasukkan. Ada beberapa pertanyaan itu tidak perlu. Lalu masukkan uji validitas dan reliabilitas. Itu cukup uji validitas dan reliabilitasnya itu menggunakan apa, itu boleh dimasukkan. Dan yang terakhir adalah ini, analisis data ujinya menggunakan apa. Ada yang menggunakan uji Sperman-Rho, atau ada yang menggunakan uji chi-square. Nanti tergantung kalian menggunakan apa, uji Sperman-Rho atau chi-square. Ini untuk metode. Jadi metode yang awal, terus jumlah respondennya boleh dimasukkan, teknik sampling yang boleh dimasukkan, instrumennya juga dia menggunakan apa, uji validitas dan reliabilitasnya boleh juga dimasukkan, dan terakhir adalah uji analisis datanya. Uji analisis datanya menggunakan apa. Selesai. Itu untuk metode. After method is a result. Nah, hasil. Di sini ada hasil. Hasil, kalau saya melihat yang skripsi sekarang, itu hasilnya yang dimasukkan itu dari hasil yang tingkat pengetahuan dulu. Tingkat pengetahuan, kalian masukkan, kayaknya kan hubungan ya, hubungan pengetahuan, hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan. Berarti hasil dari tingkat pengetahuan dulu. Tingkat pengetahuannya apa? Di sini berarti hasil tingkat pengetahuannya sebagian besar 38,6% usia lansia awal. Ini bukan hasil deh. Mana hasilnya? Oh, di sini. Di sini ya, yang digunakan di sini. Berdasarkan hasil penelitian, nggak usah ada tabelnya, masukkan. Responden mempunyai tingkat pengetahuan yaitu sedang, sebagian besar, sekian. Lalu masuk dalam kategori tingkat pengetahuan rendah, sekian. Dan hanya 12,3% masuk dalam kategori tingkat pengetahuan
tinggi. Nah, ini bisa dibahasanya bisa kalian paraphrase lagi. Kalau misalkan nanti kebanyakan ini bisa diparaphrase lagi. Lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pendidikan terakhir sebagian gak usah. Jadi kan udah hasil akhir ya. Pengetahuan kepatuhannya mana? Bahasa tingkat kepatuhan ini yang untuk pengetahuan. Lalu bahas yang tingkat kepatuhan. Berdasarkan penelitian pada tabel sekian, nggak usah, tabelnya nggak usah, sampai di sini. Berarti ini yang harus ada ini, dan juga ini untuk di hasil. Terakhir, hasil, setelah ada ke tingkat pengetahuan, lalu ada tingkat kepatuhan, lalu ada hubungan. Hubungannya ada atau tidak. Jadi sebenarnya itu intinya hubungannya tuh ada atau tidak. Analisis datanya menggunakan uji korelasi, hasil uji korelasi ini yang sperma didapatkan nilai P sekian, berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan pasien ini baru dengan kepatuhan minum obat. Ada pasien tadi. Sampai sini. Selesai. Untuk hasil. Ini hasilnya, berarti dia ada hubungan. Jadi hasilnya ketiga di sini. Sesuai dengan variabelnya kepatuhan, lalu ada hubungan yang ternyata ada hubungan. Setelah hasil, lanjut ke conclusion, kesimpulan. Kesimpulannya adalah udah ini tinggal dimasukkan, dan ini dapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan minum obat. Selesai. Karena yang diuji atau yang dicari itu hanyalah hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan, kesimpulannya apa? Ada atau tidak. Dan di sini ternyata terdapat hubungan. Selesai. Ini udah selesai. Baru kalian translate into English. Translate ke bahasa Inggris. Miss, mau tanya. Yes. Itu nggak perlu ada ininya berarti kayak saran gitu, Miss. Saran? Iya kan kalau yang disimpulannya sehingga perlunya kegiatan promosi kesehatan berbasis self-care. Gitu, Ini Miss. kan, oke. Ini kan bentuknya jurnal. Ini kamu nanya dalam abstrak atau di dalam jurnal Di atau dalam di dalam skrip? Di dalam abstrak. Kan di dalam abstrak kemarin kalau misalkan saya menjelaskan ada dua dalam kesimpulan. Boleh kalian hasil atau saran. Boleh hasil atau saran itu di akhir. Baru nanti kan tensisnya berbeda tuh. Kalau hasil berarti tensisnya menggunakan past, kalau saran berarti menggunakan present. Tapi di sini yang digunakan dia adalah simpulannya menggunakan hasil. Kalau simpulan itu tetap isinya hasil ya. Karena nanti di bab 5 ada simpulan dan saran. Di bab 5 itu isinya simpulan dan saran. Makanya kenapa di abstrak itu ada pilihan mau masukkan kesimpulan atau memasukkan saran. Tapi di kita, di Kiva, yang digunakan kebanyakan eh, kesimpulannya itu adalah hasil, tidak menggunakan saran. Jadi sarannya nanti hanya ada di bab 5 saja. Saran ada di bab 5, sarannya itu berupa untuk peneliti yang selanjutnya. Kalau saya baca di pedomannya itu biasanya saran itu untuk peneliti yang selanjutnya. Karena kalian nggak perlu memasukkan saran untuk masyarakat, atau syaran untuk rumah sakitnya, atau untuk kliniknya. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau di saran, skripsi kalian nanti yang baca siapa? Apakah masyarakat akan baca skripsi kalian? Ataukah rumah sakit atau klinik yang kalian teliti itu juga akan baca skripsi kalian? Kalau misalkan mungkin baca, boleh kalian tambahkan. Boleh ditambahkan. Jadi di dalam saran itu ada saran untuk masyarakat, ada syaran jadi itu saran untuk institusi, itu boleh.
Tapi kan kalau skripsi kalian ini kemungkinan hanya akan dibaca oleh peneliti selanjutnya. Nah, saran itu isinya eh apa ya? Permasalahan kalian atau kesusahan kalian atau apa ya? Apa namanya? Kalau kesulitan kalian dalam meneliti. Kesulitan kalian apa nih? Misalkan kesulitannya adalah em, jumlah populasinya sedikit di di klinik tersebut jumlah populasinya sedikit. Makanya hasilnya misalkan tidak tidak terdapat hubungan karena memang populasinya sedikit. Nah, berarti misalkan sarannya menyarankan untuk mencari mencari tempat penelitian yang memang mempunyai populasi yang lebih banyak gitu misalkan agar hasilnya itu sesuai atau hasilnya lebih baik daripada penelitian yang kalian teliti misalkan seperti itu atau misalkan penelitiannya ini kesulitan kalian adalah mencari em, gimana ya kesulitannya itu adalah ketika sedang penelitian respondennya ini susah. Respondennya susah untuk mengisi kuesioner. Nah, saran kalian apa nih untuk peneliti selanjutnya? Misalkan, untuk peneliti selanjutnya, jika ingin jika ingin respondennya itu mudah untuk mengisi kuesioner, apa? Misalkan kalian memberikan souvenir gitu untuk mereka, jadi mereka mau gitu ngisinya. Kalau nggak dikasih apa-apa kan, mereka juga kadang suka ngisi doang, nggak dapat apa-apa. Kan orang tua ya, kadang orang tua juga pengennya dapat apa gitu, souvenir lah atau apa gitu, dikasih coklat nggak boleh, nggak bagus ya. Dikasih vitamin gitu misalkan, gitu. Nah, dalam abstrak, kalau di Kiva kebanyakan eh, simpulan yang digunakan itu hasil. Jadi hasilnya kalau judulnya hubungan, ada atau tidak hubungan. Itu jarang menggunakan saran dimasukkan di dalam abstrak. Jarang, bukan nggak ada tapi jarang. Gitu Azahira. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Karena yang sekarang ya, berdasarkan pengalaman saya melihat abstrak ke mahasiswa itu masih banyak yang salah. Oh, saya baru tadi penelitian. Salah. Baru saya tadi bimbingan. Ada bimbingan saya tadi barusan. Saya lihat abstraknya itu dia tidak ada tujuan, tidak ada metode, tidak ada kesimpulan. Dia hanya ada latar belakang dan juga hasil di dalam abstrak. Itu kalau dia nggak bimbingan, ya sudah pasti itu revisinya banyak. Miss mau nanya, Miss. Jadi kalau di abstrak Yes. itu hasil itu berarti hasil dari apa statistiknya ya, Miss ya. Jadi enggak Hasil yang dari apa? hasil dari uji korelasi. Jadi kan hasil dari statistiknya, Miss. Ya, Bukan dari hasil berapa persennya gitu ya, Miss. ya. Hasil yang dimasukkan yang itu. Kalau Jadi, yang hasil persen-persennya nggak usah berarti, Miss. ya, gimana? Kalau hasil yang dari 57 berapa persen itu perlu nggak sih, Miss, sebenarnya? Yang mana ini? Contohnya mana? Ini. Yang ada. Iya kan tadi kan kita kan dari populasi 67 responden kan, Miss. Terus Oh, berapa tadi ini persen? contohnya. Itu nggak perlu berarti ya, Miss. Kita lebih ke hasil statistiknya berarti ya. Ya, langsung aja.
stat hasil statistiknya dari kami ini. Berdasarkan penelitian ini, eh, bahwa responden punya tingkat pengetahuan yaitu sedang. Kan nanti di tingkat pengetahuan kan dengan apa namanya? Di ujinya, Kata ujinya tuh dialog. tingkat itu Iya, kata sedang, uji. ada cukup, ada baik, kategorinya ada di sini dia menggunakan sedang, rendah, sama tinggi. Sedang, rendah, tinggi. Nah, nanti dimasukkan yang paling tinggi dulu yang mana? Yang paling tinggi di sini dia adalah tingkat yang sedang, pengetahuannya sedang. Pengetahuan sedang dengan jumlah responden 31 responden, 54,4%. Kadang ada yang gini, ada yang masukkan hanya yang paling tingginya aja. Kadang dia masuknya paling tinggi aja nih. Misalkan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang paling banyak atau yang paling tinggi sekitar 31 responden dengan tingkat pengetahuan sedang. Udah nih, titik. Nah, biasanya nanti ada penguji yang suka ada yang penguji yang suka memberikan saran untuk memasukkan tingkat-tingkat yang lainnya. Jadi tidak hanya yang paling tinggi aja, tapi yang paling tinggi, yang medium, sampai yang terakhir itu coba dimasukkan di dalam abstrak. Gitu. Jadi kadang balik lagi tergantung pengujinya. Kadang saya juga nemu kok yang yang dimasukkan itu hanya tingkat yang paling tinggi aja, tingkat pengetahuan paling tinggi sama tingkat kepatuhan yang paling tinggi. Berapa responden dan berapa persen. Nah, ini jumlah persenan ini harus 100% ya. Ini kalau dijumlah harus 100%. Karena ditemukan, kalau yang uji kalian nanti orang statistik, orang matematika, ini pasti dijumlah. Apakah ini 100% atau tidak? Kalau kadang ada yang lebih, ada yang 101%, atau ada yang 99,9%, itu nggak 100%. Nah, itu gimana tuh caranya kalian untuk harus hasilnya itu 100%, benar-benar 100%. Udah belajar MATLAB belum? Metode Belum penelitian udah belum? semester depan. Oh, statistik udah tapi Belum, Miss. Kalau statistik udah. lagi semester ini juga ya? Iya, Miss. Nah, itu kan nanti diajarin kan cara perhitungannya gimana dia nih, cara menghitung kalau respondennya berapa, jumlah persenannya, menghitung persenan ini bagaimana, itu diajarin juga di statistik. Jadi ini dimasukkan jumlah responden dan persenannya yang dimasukkan. Karena kebanyakan kan deskriptif kuantitatif ya. Deskriptif kuantitatif, ada deskriptif, ada kuantitatif. Kuantitatif ini mainannya dengan angka. Nah, persen-persenannya itu yang harus masuk. Itu kuantitatifnya. Deskriptifnya tinggal penjelasannya aja. Pembahasannya bagaimana kalimatnya, yang baku, yang baik itu yang bagaimana. Begitu. Gimana Mbak Selin? Iya, Miss. Makasih, Miss. Terjawab kah? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kadang kadang saya ngeliatnya kayak bikin abstrak, mungkin karena saya udah pelajari ini kali ya. Bikin abstrak kayaknya eh gampang loh bikin abstrak cuma begitu, tapi ternyata setelah penelitian bikin abstrak dari jurnal dengan bikin abstrak dari skripsi itu berbeda. Kalau skripsi kan jelas banyak ya. Kalau jurnal kan ini paling cuma 5 atau 7 lembar. Tapi kalau skripsi kalian kan yang jumlahnya bisa sampai 50 lembar, lebih bahkan, itu membuat abstrak yang jumlahnya hanya 200 lebih atau 200 kurang kata, itu agak lumayan pusing. Karena sudah mengerjakan bab 1 sampai bab 5, tiba-tiba harus bikin diringkas nih di abstrak. Tapi kalau udah belajar ini sih, aman lah insya Allah.
Tinggal Nah, nanti menerjemahkannya, menerjemahkannya boleh menggunakan translate, tapi perhatikan tensesnya. Jadi kalian hanya perlu tahu tensesnya. Kalau kalian terjemahkan pakai translate, itu kadang tidak sesuai tensesnya. Jadi tensesnya kalau bisa kalian ubah. Misalkan udah ditranslate nih, terus kalian ubah aja. Ini gimana kalau bentuknya, misalkan di situ dia hasilnya dalam bentuk present. Hasilnya bentuknya present tense. Berarti udah ketemu nih bahasa Inggrisnya, oh udah bener nih, tinggal tensesnya aja. Berarti ubah bentuk semua tensesnya menjadi past. Yang is jadi was semua, yang are jadi were. Simpelnya gitu sebenarnya kalau mau cari gampangnya. Tapi kalau mau diterjemahkan per kalimat silahkan, itu juga boleh. But I'm not sure karena udah keburu pusing. Karena kenapa semua mencari cara gampangnya? Mahasiswa yang bimbingan sama saya hari ini baru satu kali bimbingan. Entah kenapa ya, dia baru satu kali bimbingan, dia maju sidang tanggal 29. Sekarang tanggal 25, dia maju sidang tanggal 29, terus dia baru bimbingan. Saya sudah WhatsApp dia berkali-kali, tapi masih ini, Miss. Belum selesai, Miss. Lagi proses. Ya, udah. Tapi untuknya hari ini dia datangnya langsung. Nggak hanya mengirim filenya aja. Jadi saya langsung kasih tahu semuanya ini yang harus diperbaiki. Segera diperbaiki kalau memang mau maju tanggal 29. Harusnya enggak. Skripsi kalian itu biasanya H-7 harusnya ya. H-7 udah dikirim. Tapi H-1 biasanya baru pada ngirim. Kenapa ya? Hari ini baru H-1. Jadi pengujinya baru baca, baru lihat ya H-min berapa jam, baru dilihat apa yang perlu diuji. Harusnya H-min seminggu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? kalau ini kayaknya tergantung jurnalnya ya, Miss. Berarti kita harus sering-sering lihat jurnal ya, Miss. Karena kan hasil itu kalau yang ini kan hasilnya tuh di pembahasan tuh di atas. Kadang-kadang kan di tengah, di bagian bawah gitu kan. Iya, boleh. Iya, sering-sering aja lihat jurnal. Coba kan beda-beda ya. Orang-orang kan beda memasukkannya, pembahasannya itu seperti apa kan punya pemikiran yang beda-beda. Entah dia pembahasan yang masukkan kalimat-kalimat apa dulu, baru ternyata adanya di tengah, atau adanya di paling bawah hasilnya. Tapi gampangnya kalau statistik gini, kalau kuantitatif gini, itu lihat yang bagian persennya dulu. Lihat aja persennya dia ada di eh langsung dicari persennya yang mana. Apa ini kan hasil untuk di sini. Jadi di sini hanya apa namanya mendeskripsikan si tabel. Jadi kan tabel lalu ada deskripsinya. Tabel, deskripsi. Baru dibahas. Cari yang persenannya. Kalau di sini dia jadi sudah sistem di atas. Tingkat pengetahuan. Nah, yang lain-lainnya udah nggak perlu dimasukkan. Ketemu kalau ini udah ketemu langsung. Walaupun ini ada persen lagi yang persenannya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan. Itu nggak perlu dimasukkan, itu masukannya di bab 4 aja pembahasan. Kalian di abstrak hasil akhir aja. Hasil akhir pengetahuan, hasil akhir kepatuhan, dan hasil hubungannya ada atau tidak. Udah itu aja yang dimasukkan. Kalau kuantitatif udah pasti dia ada persen-persenan, ada angka. Kalau kualitatif, kalau misalkan orang sastra ya kualitatif, itu biasanya banyakkan tulisan, tidak menggunakan angka-angka, tidak banyak angka, tapi kebanyakan tulisan, penjelasannya banyak. Oke, Miss.
Tapi jurnal kan ada juga ya Miss yang bukan pakai kuesioner kan Miss. Jadi dia kayak jurnal lab gitu, Oh penelitian. ya, yang lab ya. Kan nanti di IKIFA juga kan dibagi kan. Ada yang menggunakan kuesioner, ada yang penelitiannya lab. Yang penelitian lab kan juga tidak menggunakan kuesioner, dia tidak terjun ke lapangan, hanya sibuk nanti penelitiannya di dalam lab aja. Tapi tetap, tapi kalau yang lab itu sebenarnya saya belum pernah lihat sih ya, karena saya nggak pernah nguji atau bimbing yang lab kan. So kalau saya jauh ya dari itu. Kalau saya kan jauh dari yang lab, eh, nggak nggak apa ya, nggak sejalan sama saya tuh, jauh lah nggak sejalan gitu. Kalau yang kayak gini kan kepatuhan minum obat, pengetahuan itu sama. Kalau saya kan juga sama, dulu juga ada tentang pengetahuan tapi tidak kepatuhan, tapi ada tentang pengetahuan. Skripsi saya, tesis saya tuh ada tentang pengetahuan, kita bahas tentang pengetahuan tuh ada, karena pendidikan kan, pendidikan pasti berhubungannya dengan pengetahuan, jadi saya masih masuk. Tapi kalau untuk yang lab, saya belum pernah ketemu sama, belum pernah nguji atau bimbing anak yang lab, kayaknya emang nggak dikasih sih. Karena kan saya nggak paham ya kalau di lab, jujur aja. Di lab kalian ngapain itu saya kan nggak paham. Kayak ini nih, kayak tadi nih, baru saya ditanyain, anak Hima jual pot plastik nggak? Nah, Hima jual pot plastik nggak? Di pikiran saya pot plastik itu apa? Di pikiran kalian pot plastik apa? Yang buat obat Miss. Nah, buat obat kan ya, di pikiran saya adalah pot Yang buat nanam pohon. tanaman yang plastik. Ya kan saya bilang, ya anak Hima nggak jual itu, kayak buat apa anak Hima jual pot pot plastik, pot tanaman itu? Itu baru banget tadi. Terus kayak pas pas ngobrol-ngobrol itu tentang tentang pot, oh itu namanya pot. Terus yang dimaksud pot plastik, ya itu. Oh, terus saya tanya anak Hima, anak Hima jual kok. Jadi nggak nyambung ya kalau misalkan saya harus dikasih yang lab, itu udah jelas nggak nyambung. Ntar arahnya kemana, saya pengetahuannya sampai mana tentang lab. Saya juga baru tahu, oh itu namanya pot ya, pot plastik itu yang buat obat itu ya, yang bening itu. Oh alah. Saya kan ngebayangin jadi anak farmasi, pot tanaman buat apa? Kan malu ya nanyanya ya, pas udah sepi baru saya nanya. Ke satu orang doang nanyanya. Tadi lagi rame soalnya. Gitu, sedikit cerita tentang pengetahuan saya yang tidak tidak banyak tahu tentang lab. Oke? Kalau tentang pengetahuan gini ya insya Allah lah. Ada lagi? Sudah? Karena kalian nggak megang apa namanya, tugas kalian sama dia ya? Iya, Miss. Hmm, ya udah deh. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Berarti tinggal translate-nya ya Saya Miss. nanti kirim apa? Tinggal translate ke Inggrisnya Miss yang Ya, tinggal di translate aja. Gampang sebenarnya translate-nya juga. Yang penting kosakatanya tahu banyak. Tuberculosis is bla 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 bla. Berarti kalau misalkan yang pertama tadi tuberculosis adalah, berarti dia masuknya pakainya present. Tuberculosis is apa tadi tuh? Kepanjangannya. Terjemahkan tuh. Dah, setelah itu metode. Metode menggunakan present atau past? Tujuan dulu, tujuan. Tujuan menggunakan present atau past? Present, purpose, tujuan, menggunakan present or past.
Method atau Method past, Miss. pas? Tujuan Oh, dulu. Pas tujuannya juga, Miss. present, Miss. Iya sih. Tujuan present or past. Past, ya? Tujuan menggunakan past. Like this study was the purpose. The purpose was, nanti dijelaskan tuh tujuannya tentang apa. To know about what. Lalu method. Past, Method Miss. pas. Yes, kalau method menggunakan past. The method was, the method were, the technique sampling was. Kebanyakan menggunakan was or were. Jarang menggunakan ada verb to. Itu biasanya nanti ketemu di hasil atau di kesimpulan suka ada verb to. Result, hasilnya menggunakan Pas. past. Banyak tuh menggunakan were, was. Tinggal kosakatanya nanti kalian ubah-ubah kalimatnya, sesuaikan. What else? Conclusion. Conclusion sudah pasti karena hasil, jadi menggunakan past. Conclude, biasanya tuh. The concluded. Tapi conclusion juga bukannya bisa ada present yang Ya. Gimana, Sar? enggak, Miss. Sarah yang nanya, Miss Sarah. Conclusion bisa present juga, Miss. Conclusion bisa present. Kalau hasilnya adalah advice. Kalau saran. Kalau yang kamu masukkan saran, baru pakai present. Tapi kalau hasil, kan tadi terdapat hubungan atau tidak. So, there was a relationship between knowledge. Nah, itu nanti bentuknya adalah past. Oke? Gampang lah. Yang penting tahu tensesnya masuknya apa. Frase, Miss. Frase. Paraphrase. Nah, di paraphrase, kalimatnya, misalkan satu kalimat dari yang pertama sampai akhir, kalau misalkan menurut kalian ini terlalu tekstual banget, itu boleh nanti di katanya tuh dibolak-balik tuh boleh. Dibolak-balik, tapi bentuknya harus tetap formal. Makanya belajar aktif and pasif. Ada yang objeknya ditaruh sebagai subjek, ada yang subjeknya nanti ditaruh sebagai objek, atau bahkan malahan tidak ada objeknya sebagai subjek, tapi tidak ada subjek yang di belakang itu tidak ada. Jadi tidak perlu diketahui subjeknya tuh apa. Jadi objek yang sudah di depan, lalu di belakangnya tuh tidak perlu ditambahkan ada by. Kan biasanya kita belajar pasif kan ada by gitu, ditambahkan di belakangnya ada by. Nah, itu tidak perlu ada. Langsung kalimat pasifnya, objeknya pindah ke depan. Nah, itu tidak perlu ada lagi, subjeknya tuh tidak perlu dimasukkan lagi, itu nggak masalah. Sama kadang-kadang ada gerund ya, Miss ya. Kalau di abstrak. Ada gerund. Ya, berarti ada verb one plus ing. Padahal kita belajarnya kan nggak ada, Miss. Kita kan nggak pakai present continuous. Belajarnya cuma simple past, simple present, right? Tapi kita nggak belajar yang continuous. Nah, itu berarti di situ verbnya plus
ing itu masuknya gerund, berarti dia sebagai noun, sebagai kata benda di situ. Kalau misalkan kalian lihatnya katanya itu adalah tidak setelah to be itu verb one ing, berarti itu bentuknya continuous. Tapi kalau verb one plus ing-nya ini tidak ada to be sebelumnya, berarti itu dia adalah gerund. Jadi boleh menggunakan plus ing itu boleh kalau dia sebagai gerund. Dia sebagai noun, kata benda. Tapi tidak boleh kalau dia bentuknya adalah present continuous or past continuous. Karena kan jelas penelitian kalian sudah selesai, tidak berkelanjutan, jadi tidak boleh menggunakan continuous. Makanya kenapa belajar gerund? Karena nanti masuk, misalkan kayak misalkan menggunakan writing, misalkan penulisan ini gitu, atau apa yang biasanya muncul yang menggunakan ing tuh. Jarang sih ketemu yang menggunakan, tapi kadang ada satu dua paling yang suka masih menggunakan ada ing-nya. Tapi jarang, biasanya sudah menggunakan kebanyakan past. Or like this writing. Misalkan gitu contohnya kan, misalkan this writing is about what or was about. Kan jarang yang menggunakan researching. Tapi hanya menggunakan this research with ed biasanya. Dia suka research-nya itu sudah masuk bentuknya the research, bentuknya past. Oke? Sudah? Ada yang Cukup, Miss. Oke. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah, kita akhiri. Wait a minute. Dah. Nanti absennya saya lihat berdasarkan yang ada di ruang Zoom. Oke. So I think enough for today. Anything else? Do you have any questions so far? No? All right, I think enough for today. Thank you for your attention. Thank you for your coming, and then see you next week ya. Terakhir ya, Oke, Miss, sebelum Miss. UAS ya, Miss. Ya, minggu terakhir ketemu aja kita ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You're welcome.